Salam satu hati semuanya. Selamat siang. Perkenalkan saya Dewi Oktaviani Putri, PIC CRM dari Bintang Motor Jaya Cirebon, perwakilan dari PT Daya Adi Cipta Motora, Jawa Barat. Don't give up. 2 kali saya gagal dalam kontes layanan Honda 2016 dan 2018. Pengalaman yang sangat menyakitkan menurut saya Bapak Ibu. Apalagi yang di tahun 2016. Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu itu saya sudah masuk 4 besar Bapak Ibu. Dan saya itu waktu itu sudah diajak penari-penari untuk naik ke atas panggung. Dan saya itu udah kegeeran, saya kira saya udah juara 1 gitu. Karena yang juara 2 dan juara 3 itu sudah disebutkan, tinggal juara 1 dan juara 4. Dan ternyata yang muncul di slide itu saya juara 4. Nah, dari situ saya sangat down dan malu sekali. Dan akhirnya saya turun panggung, saya lari ngumpet di toilet Bapak Ibu. Jadi saya sebetulnya untuk datang ke sini lagi saya malu karena ini adalah yang ketiga kalinya. Tapi nggak apa-apa, saya sangat berterima kasih kepada Astra Honda Motor. Karena dari kejadian itu saya mendapatkan pelajaran banyak. Saya bisa bangkit dan survive kembali dan akhirnya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekarang. Banyak PIC CRM yang gugur di Jawa Barat Bapak Ibu. Saya kira tidak di Jawa Barat saja, tapi banyak di seluruh Indonesia. Karena dia ketemu dengan pohon akar, niguri, laporan harian, mingguan, belum lagi dengan denda-dendanya. Tapi saya mampu bertahan sampai saat ini. Dan dari dealer saya yang belum menjalankan program CRM sama sekali, sampai sekarang sudah kuadran 2. Dari yang tadinya saya itu nggak bisa apa-apa Ibu. Karena saya hanya lulusan SMA, saya nggak bisa pivot table, saya nggak bisa Excel, PowerPoint, saya nggak bisa. Dan akhirnya saya bisa belajar sampai sekarang. Dan sekali lagi, ini soalnya terima kasih banyak juga kepada Astra Honda Motor karena sudah mempercayakan saya ke 3 besar. Karena ini adalah hadiah spesial untuk mama saya. Di bulan ini mama saya ulang tahun. Saya minta izin untuk nyanyi sedikit untuk mau boleh? Iya. Mamanya lagi jalan ke sini, Pak. Iya. Kata mereka diriku selalu dimanja, kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Baik, selanjutnya Mbak Dewi berusaha untuk mengambil undian dan nanti kita akan melihat siapa dewa juri yang bertugas untuk memberikan pertanyaan selama 7 menit. Bapak Handi Prajitno Pranoto. Bapak Handi Prajitno Pranoto, silakan Pak. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Grogi nggak? Masuk tangannya dingin soalnya. Kita grogi juga soalnya. Oke. Kalau menurut Devi, saya ingin tahu definisi CRM menurut Devi itu apa sih? Dan kenapa kita perlu ada CRM? Baik, terima kasih Bapak. CRM itu Customer Relationship Management, sebuah program kalau secara garis besar itu untuk membina hubungan jangka panjang dari sebuah instansi dengan konsumennya. Nah, kalau di Honda sendiri fungsinya ada 2, untuk meningkatkan unit entry kami dan untuk meningkatkan orang untuk beli lagi motor di kami. Seperti itu Bapak. Menurut Devi berguna nggak itu? Oh sangat berguna Bapak, karena untuk kedepannya selain untuk menambahkan profit dealer, jadi kita itu membina hubungan dengan konsumen seperti keluarga Bapak.
gitu. Jadi nggak lepas saat dia sudah jadi STNK atau BPKB jadi, tapi sampai nanti regenerasi anak cucunya bisa ke kita kembali. Bisa kasih contoh nggak ya ke kita apa yang sudah Debbie lakukan selama ini? Baik, terima kasih Pak. Di tahun 2018 presentasi RO saya itu hanya di 7%, dan di 2018 awal, dan sekarang sudah di 12%. Yang saya lakukan yang pertama adalah mengetahui dulu akar masalahnya. Waktu itu, jadi begini Bapak Ibu, saya punya sales team, sales counter dan telemarketing untuk khusus CRM. Dan waktu itu, saat saya kasih data, sales counternya itu nelpon konsumen. Dalam satu hati, Pak Rahmat, sekarang lagi ada DP motor Beat nih 900.000, langsung ditutup Pak sama konsumennya. Ya karena nggak kena. Nah dari situlah Debbie tahu, oh berarti masalahnya di sini, dari mainnya dulu. Nah mainnya kami betulkan dengan telemarketing skill. Nah dari situ, jadi sebelum mereka follow up, kami adakan telemarketing skill dulu untuk biar dia tuh nelponnya benar gitu. Nah yang kedua untuk RO by Design juga, kita yang tadinya belum ada fasilitas kuesioner ruang tunggu, nah sekarang itu udah ada. Nah mungkin Bapak Ibu berpikiran kalau kuesioner itu konsumennya yang isi sendiri gitu ya. Nah kalau di kami tidak. Kalau untuk di kami itu konsumen duduk sudah di ruang tunggu. Nah nanti telemarketing kami itu sudah standby di situ. Nah sudah standby, lihat nih mana yang belum bikin kopi atau belum snack. Nah nanti akan kita tawarkan terlebih dahulu. Bapak Ibu di sini ada white coffee, ada kacang dan sebagainya. Nah setelah itu kita duduk di sampingnya, kita tanya-tanya dulu nih, nggak langsung ke kuesionernya, tapi dari kopinya dulu dan lain sebagainya. Nah barulah kita masuk ke poin-poin pentingnya, yang mana poin pentingnya itu ada alamat 1, alamat 2, tempat dia bekerja, terus berapa motor yang sudah dia miliki dan berapa orang yang ada di rumahnya, seperti itu. Nah, kalau untuk meningkatkan KPB-nya sendiri, KPB saya itu sebelum ada improvement di 48%, nah sekarang sudah di 53%. Itu saya gali dari berapa konsumen yang belum servis di saya. Waktu itu saya lihat ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu yang radiusnya 5 km dari dealer, ring 2 lebih dari 7 kilo, dan ring 3 itu 15 kilo ya Pak. Nah dari situ terlihat yang banyak belum servis itu di ring 2 dan ring 3. Nah potensi dari situlah yang saya kerjakan. Kalau di ring 2 itu memang banyak khas Pak, jadi kita nggak berani buka pos di situ karena berdekatan. Akhirnya saya dengan mekanik dan kepala bengkel mengadakan pos servis di ring 3 kami yang namanya cabai rawit, cari benefit Rabu Irit. Nah itu diambil dari analisa dulu, analisa unit entry yang paling sepi di dealer kami itu hari apa, dan ternyata di situ yang paling sepi hari Rabu, makanya kami buat cabai rawit. Nah ada lagi namanya 4 sekawan, 4 langkah sales kawal perawatan KPB. Itu jadi gini, kalau di dealer lain mungkin konsumen beli ke saya nih, ke Debbie 15 konsumen, terus hanya untuk memfollow up STNK jadi dan BPKB jadi. Nah kalau di kami tidak Pak, kalau di kami itu sampai dia servis ke 1, 2, 3, dan 4, dan itu diwajibkan. Jadi kalau saya jualan 15 konsumen, 15-15 itu harus balik lagi ke kita, karena itu akan dapat insentif tambahan dari kepala cabang saya. Seperti itu. Tadi yang disebut tadi apa? Cabai rawit. Cabai rawit dan 4 sekawan. 4 sekawan. Itu uniknya dari Astra dari Bintang Motor Cirebon Pak. Uniknya dari tempat kamu aja atau sudah se-Jawa Barat? Enggak, di dealer saya saja Pak. Siapa yang punya ide itu? Ya awalnya sih berawal dari saya Pak, tapi secara tim sih kita yang diskusi bareng gitu.
Kedepannya masih punya ide-ide baru? Ada beberapa lagi sih Pak, kayak nikatin RO, karena kita kan profil konsumennya banyak ibu rumah tangga juga. Nah dari situ, dan di Cirebon itu ibu-ibunya suka senam. Nah dari situlah kita setiap hari Minggu mengadakan Zumba Dance. Nah dari situ lumayan Pak, setiap bulannya itu bisa menghasilkan 15 sampai 20 konsumen. Seperti itu. Bisa kasih Pak Lukas saja. Oh gitu. Coba itu aja. Iya. Coba. Oke. Kepentingan titipan ya. Hebat sekali. Tadi kan Debbie punya satu tim. Ya. Bagaimana Debbie meng-create tim itu, mendevelop tim itu supaya tim itu bisa sejalan dengan apa yang menjadi target ataupun ide dari tim. Baik, terima kasih Pak. Ini pas banget sama materi presentasi, karena di situ juga ada tantangan terberat untuk menjalankan untuk menjalankan CRM ya Pak ya. Kalau di dealer saya itu yang paling terberat dari sisi timnya sendiri Pak. Saya ibaratkan begini Pak, seperti burung pelikan yang yang terbang di langit. Jadi kalau dia turun, salah satu burungnya lelah, dia kan akan turun dan akan digantikan dengan burung-burung yang lainnya. Nah sama, kalau di tim saya ada yang males untuk follow up, karena mereka tuh memang awal-awalnya masih mindsetnya walk in customer dan new customer, gak mau garap CDB gitu. Nah dari situlah saya, kalau ada yang lelah atau ada yang kita gantikan. Nah dengan cara apa? Yang satu personal, pendekatan personal, karena di orang Cirebon itu karakternya lebih suka personal Pak, jadi dari hati ke hati gitu. Nah terus yang kedua adalah give and take, bukan take and give. Jadi saya itu kalau ada yang males itu saya kasih coklat motivasi namanya. Saya kasih coklat motivasi biar dia termotivasi. Nah yang ketiga itu ada reward. Nah kalau reward ini kami juga sama, mendengarkan apa yang konsumen mau, sama karena tim kami juga sama konsumen internal. Nah salah satu contoh ya Pak ya, di dealer saya ada namanya Nita. Nita itu dia mengolah data, dia belum punya komputer di rumahnya, dan akhirnya kita memberi reward sebuah laptop. Nah ada lagi namanya Yunita, dia lagi bangun rumah waktu itu. Nah akhirnya saya diskusikan kepada kepala cabang, dan akhirnya ya Pak dikasih 40 semen sak gitu. Jadi dari situ kan dia merasa diapresiasi dan akhirnya mau seperti itu Pak. Sudah? Baik ya. Untuk teman-teman semua, untuk Debbie bisa sampai di sini itu untuk mencapai kesuksesan ada 4 poin yang selalu saya pegang, yaitu yang pertama D, dinamis, selalu mengikuti perubahan zaman. Yang E adalah energi positif, saya selalu memberikan energi positif ke setiap orang. Dan B, berusaha, saya selalu berusaha menjadi lebih baik di setiap harinya. Dan Y, yakin dan percaya apa yang saya lakukan ini bisa berdampak positif di semua lingkungan saya. Dan saya Debbie, salam satu hati.